Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid dengan NIM 231953004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Tracer Study sebagai tugas eh, dari mata kuliah statistika. Jadi untuk yang pertama saya ingin menjelaskan tentang rumusan masalah dari penugasan, yaitu bagaimana profil umum lulusan Universitas Andalas Angkatan 2024 berdasarkan data Tracer Study mencakup IPK, jenis kelamin, dan bidang pekerjaan. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh IPK terhadap kecepatan alumni memperoleh pekerjaan setelah kelulusan. Dan apa saja bidang pekerjaan utama yang ditekuni oleh alumni dan sejauh mana kesesuaian bidang pekerjaan tersebut dengan program studi yang ditempuh. Dan berapa lama rata-rata waktu tunggu kerja alumni setelah lulus dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Misalnya, bagaimana proporsi alumni yang bekerja, berwirausaha, dan masih mencari pekerjaan, serta apa implikasinya terhadap mutu lulusan dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Sebenarnya ada tujuan dari adanya presentasi yang saya lakukannya adalah mengevaluasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan dunia kerja dan mengukur waktu tunggu alumni dalam memperoleh pekerjaan dan juga memberi masukan bagi fakultas dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya kita perlu tahu apa itu tracer study, yang mana tracer study ini adalah survei terhadap alumni setelah lulus untuk mengetahui perkembangan karir, relevansi pendidikan, dan kepuasan terhadap universitas. Dasarnya ada pengertian data, yaitu data adalah keterangan-keterangan berupa fakta atau sesuatu yang diasumsikan dari suatu variabel hasil eksperimen data. Data terbagi atas dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Yang mana data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka-angka seperti jenis kelamin dan jenis bahan bakar, cair atau gas. Selanjutnya ada data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Contohnya adalah temperatur 100 derajat Celcius dan juga berat badan 65 kilogram. Dan data kuantitatif ini terbagi juga atas dua, yaitu discrete, yaitu membilang, yang mana jumlah anak 5 bilangan bulat, dan ada bilangan ada data kuantitatif kontinu yang seperti mengukur seperti tinggi badan 176,5 cm, yang mana isinya adalah bilangan real. Selanjutnya adalah contoh data kualitatif, yaitu nama mahasiswa, jenis kelamin, jelas status pekerjaan, apakah memiliki pekerjaan atau berwirausaha, lokasi bekerja, jenis perusahaan, provinsi, jalur masuk UNAN, jurusan yang dipilih berdasarkan urutan, pengaruh bidik misi terhadap ekonomi, dan juga alumni keluarga yang jadi lebih baik setelah bekerja ya atau tidak, dan selanjutnya adalah kondisi fasilitas belajar. Selanjutnya adalah contoh data kuantitatif, yaitu contohnya adalah IPK, misalnya 3,54 dan 3,63. Biasanya adalah tanggal lahir, tanggal input, dan bisa juga dalam berapa bulan mendapatkan pekerjaan, eh, dan semua mencakup terhadap angka-angka yang ada pada data. Selanjutnya adalah kuantifikasi data kualitatif. Kuantifikasi merupakan prosedur untuk pemberian angka dari data satu variabel yang dinyatakan dalam 4 skala pengukuran. Selanjutnya adalah skala nominal, yaitu angka-angka yang diperoleh tidak mencerminkan besarnya ukuran ataupun urutan angka tersebut disebut skala nominal. Yang mana dalam skala nominal angka hanya menunjukkan kategori angka satu atau dua, tidak memperlihatkan bahwa dua lebih besar daripada satu. Selanjutnya adalah contoh skala nominal, seperti bisa dilihat itu jenis kelamin, status, jenis perusahaan, jalur masuk, dan jenis organisasi. Selanjutnya adalah skala ordinal, adalah angka-angka yang digunakan untuk melabelkan data yang diperoleh diurutkan berdasarkan besarnya angka. Dan juga skala ordinal memperlihatkan bahwa urutan angka adalah penting. Dan adalah contohnya adalah seperti berikut. Yang paling menjurus adalah tingkat kontribusi di organisasi dan juga pilihan jurusan. Ini adalah contoh skala ordinal lagi, yaitu penelitian yang menghasilkan data kualitatif. Skala nominal dan skala ordinal biasanya digunakan untuk memudahkan dalam analisa data, digunakan angka memudahkan proses penghitungan secara numerik. Selanjutnya adalah skala interval, yaitu angka-angka yang memperlihatkan hal-hal yang sangat penting, yaitu urutan angka memiliki makna yang dengan kuantitas dari variabel yang diukur. Dan juga ada skala interval, yaitu tidak memiliki nilai nol mutlak, yang mana artinya adalah walaupun diketahui satu variabel memiliki nilai nol, tidak berarti bahwa kuantitas dalam variabel tersebut tidak ada.
Contoh skala interval dapat dilihat seperti berikut. Dan juga adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah hampir sama dengan skala interval yang mana untuk skala rasio ini terdapat nilai nol mutlak. Yang mana nilai nol berarti tidak ada kuantitas yang diukur. Contoh skala rasio seperti dapat dilihat itu IPK, pendapatan per bulan, dan lama waktu mendapatkan pekerjaan. Ini adalah pengolahan data. Dengan metode statistika, data mentah dapat itu diatur dan dibuat lebih jelas dan juga disederhanakan. Data acak atau data mentah menjadi data terurut atau berkelompok. Berikut, berikut adalah contoh pengolahan data itu data acak juga data terurut. Ini adalah penyajian data. Dapat diberikan dalam bentuk tabel grafik, komentar, dan distribusi tabel dan distribusi frekuensi. Berikut adalah penyajian data dari data yang ada pada sheet. Yang mana dapat dilihat di sini adalah susunannya adalah berdasarkan nama. Sebenarnya penyajian data secara grafiknya dapat dilihat itu data berdasarkan scatter diagram dan juga diagram batang. Penyajian data distribusi frekuensi dapat juga dilihat pada slide berikut yaitu dengan memberikan tabel atau interval kelas IPK dan juga jumlah atau frekuensi. Cara mencari ukuran statistik yaitu mean atau rata-rata dapat dilihat pada rumus tersebut yaitu X bar, X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn per N. Yang mana dapat dilihat pada itu sigma N I sama dengan 1 XI per N. Ini adalah ukuran statistik yaitu median. Median merupakan ukuran terpusat letaknya berada tepat di tengah-tengah sekelompok data yang terurut. Jadi kesimpulan yang dapat didapatkan pada presentasi kali ini adalah hasil tracer studi menunjukkan bahwa sebagian besar alumni Universitas Andalas telah terserap di dunia kerja dalam waktu yang relatif singkat. Setelah kelulusannya, hal ini mencerminkan bahwa kualitas dan kompetensi lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, upaya peningkatan dalam pengembangan soft skill dan kesiapan karir tetap diperlukan agar alumni semakin kompetitif di masa depan. Sekian penjelasan tentang tracer studi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, tanya ya.